Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Prof. Imam Suprayogo. Saya ini melihat data-data bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang kekurangan, Prof. Imam. Jadi kekurangan ekonomi, kekurangan pengetahuan, kekurangan wawasan, pendidikan juga masih rendah kebanyakan itu. Oleh karena itu seharusnya kewajiban dari ilmuwan kita ini untuk membagi ilmunya kepada masyarakat itu. Jadi kita ini kan pernah dibimbing oleh guru besar yang luar biasa, yang memasyarakat. Menurut saya jenengan ini kan guru besar tapi apa ya, down to earth istilahnya. Down to earth, jadi membumi. Jadi jangan sampai hanya di Menara Gading ada namanya tapi nggak ada suaranya. Ya memang mungkin mereka banyak yang menulis, tapi berapa sih yang membaca artikel ilmiah itu kan jarang sekali ya. Tetapi saya menginginkan sebenarnya Prof. Imam ini menjelaskan pengalamannya, kenapa sampai sekian lama ini kok berani down to earth gitu. Padahal yang lain seperti sembunyi di sono, di Menara Gading. Padahal guru-guru besar kita ini kan Prof. Imam tahu lah, ya seperti Pak Tantio dan sebagainya itu kan menarik. Seharusnya terus pun di ilmuwan itu harusnya seperti apa? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Habib ngajak bicara hal-hal yang aktual yang terjadi pada saat sekarang ini. Sekarang ini kan banyak doktor, banyak guru besar, banyak profesor. Seharusnya kan secara tidak langsung masyarakat itu kan mendapatkan apa yang dimiliki oleh para dokter dan para guru besar itu. Baik misalnya di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang hukum, sains, teknologi, dan semuanya itu. Itu kan seharusnya seperti itu. Tapi memang diakui atau tidak itu, tidak banyak orang yang para guru besar, para dokter itu yang secara langsung memberikan membimbing ya, memandu masyarakat itu secara langsung ya, di tengah-tengah masyarakat itu. Bahkan lalu seperti ada jarak, seperti ada jarak. Orang mengatakan hanya berada di Menara Gading, kan begitu Mas Habib ya. Nah itu sebetulnya bagaimana ya? Agar para profesor, para doktor gitu kan, para ilmuwan itu memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kita bisa lihat contoh ya. Saya dulu kalau di bidang sosiologi, ilmu sosial itu kan, kita sangat kenal dengan orang namanya Pak Kuncoro Ningrat, ada Pak Selo Jumarjan, ada si Meligetan, macam-macam itu dulu itu. Lalu di Surabaya itu misalnya ada Pak Tantio Wegyo Subroto gitu kan. Diajak kemana saja, dibicara dengan para mahasiswa gitu kan. Kadang-kadang nggak dibayar kan? Dibayar. Kalau nggak dibayar saja itu untung Mas Habib. Kadang-kadang itu mahasiswa sembrono. Saya pernah diajak bicara Pak Tanjo itu kan diundang ke Madiun. Sudah naik bis, beliau itu coba Surabaya ke Madiun naik bis. Nyampe di Madiun tidak ada orang. Ya Allah. Ternyata itu harinya diganti gitu coba. Ya Allah. Dan begitu itu beliau itu juga tidak marah gitu kan, mengatakan ya inilah anak-anak kita, mahasiswa kita, betapapun mereka kan kader-kader kita, anak-anak kita yang meneruskan pengembangan ilmu di masa depan, dan dia tertawa-tawa saja itu. Ikhlas itu kan. Merasa apa? Di Malang juga begitu, banyak dulu ada Ibu Pakasi gitu kan. Ibu Pakasi. Nah, itu Pak Raka Joni itu dari Bali itu. Lalu kemudian juga ada banyak sekali tokoh-tokoh di Malang seperti misalnya juga Pak Profesor Harsono macam-macam itu seperti apa ya?
keberadaannya itu lalu diketahui oleh banyak orang bahwa ini adalah profesor ini gitu kan. Seperti itu. Nah, membayangkan itu saya teringat lagi-lagi pesantren, Mas Habib. Oh, ngaten ya. Kita ini sebetulnya dari zaman ke zaman kan ada institusi pendidikan itu kan. Kalau zaman kuno dulu orang mengatakan ada padepokan ya kan. Padepokan itu kan diasuh oleh seorang namanya resi. Di mana padepokan hebat itu dulu ya karena apa? Karena resinya itu dikenal oleh masyarakat. Sehingga ketika orang mau belajar sebuah padepokan itu pertimbangannya adalah pertimbangan resinya itu. Siapa resinya? Resinya itu siapa dan resinya itu ya memang miswur gitu zaman dulu kan dikenal ya. Begitu juga lalu kemudian ada lembaga pendidikan pesantren. Nah, pesantren juga begitu, kiai itu tidak saja ngajar di pesantrennya, tetapi kiai itu juga melakukan peran-peran kemasyarakatan itu. Kiai itu juga memberikan sesuluh ya, penyuluhan itu kepada di tengah-tengah masyarakat dan juga dikenal masyarakat secara luas itu kan. Dulu itu seperti itu, ya mungkin ya. Sekarang kalau dunia pesantren masih seperti itu kan, ada kiai-kiai sepuh gitu kan di Jawa Timur ini, lalu kemudian selain ngajar di pesantrennya, dia juga memberikan data ke komunitas-komunitas tertentu gitu kan. Lalu kemudian juga memberikan penjelasan. Selain itu masyarakat dulu juga begitu. Dulu kalau ada problem-problem lalu juga datang kepada kiai gitu. Sekarang pun saya kira juga gitu Mas Habib, ada problem politik sekarang datang ke kiai, tapi kan urusannya lain sekarang itu. Urusannya itu lain itu. Minta restu. Minta restu gitu. Tapi kan ya menggambarkan bahwa betapa pesantren itu dekat dengan masyarakat itu. Itu yang saya lihat. Nah, sebetulnya di perguruan tinggi itu juga begitu, seharusnya begitu. Misalnya ahli di bidang pertanian gitu kan, maka lalu kemudian guru besar itu lalu kemudian memberikan semacam konsultasi kepada masyarakat gitu kan. Nah, di bidang pendidikan juga begitu, di bidang ekonomi juga begitu gitu. Nah, memang karena belum lazim ya. Lalu bentuknya seperti apa? Guru besarnya juga belum tahu, ya kan, medianya seperti apa? Masyarakat juga belum tahu bagaimana kita bisa berkumpul dengan para guru besar ini, kan begitu. Apalagi lalu kemudian ada semacam jarak. Kalau guru besar itu kan ada jarak. Ada jarak sosial, kira-kira begitu ya. Kalau kiai kan tidak ada jarak sosial itu. Kiai itu tidak ada yang punya jarak sosial itu, tidak ada. Siapapun itu berani datang ke kiai kan itu kan. Hanya memang masyarakat lalu kemudian juga cari bagaimana kapan longgarnya kan begitu. Tapi kalau profesor ini memang belum terbiasa, barangkali ada gejala baru. Tapi betapapun sekarang kalaupun toh memang tidak bisa begitu kan nulis Mas Habib. Nulis kebanyakan kan bisa nulis. Yang ada media massa itu kan. Ya, bolehlah nulis artikel tadi. Iya. Nulis artikel dan nulis dengan bahasa yang dipahami secara mudah. Jangan terlalu kan? Dengan mudah. Jangan hanya jurnal. Scopus. Kalau jurnal Scopus itu yang baca siapa? Saya kok yakin masyarakat tidak tertarik untuk membaca Scopus. Tapi coba kalau misalnya ada diskusi-diskusi, tulisan-tulisan yang ringan di koran atau apa. Sekarang lebih mudah lagi ada ada WA, ada Zoom, ada macam-macam. Itu saya kira itu bisa dilakukan. Hanya memang kita harus cepat ya. Teknologi itu sedemikian cepat, seringkali orangnya budayanya tidak secepat itu. Kalau menurut saya kok seperti itu, Mas Habib, dan itu bisa dilakukan ya. Kemarin itu ke sini itu ada ini, Mas Habib, ada yang dulu pernah menjadi mahasiswa saya, namanya Abdullah Sam, di Sumber Pucung. Dia membuat pondok pesantren. Tapi pondok pesantren itu
itu tidak seperti pondok pesantren pada Yang umumnya. Kalau pesantren pada umumnya itu kan ada santri, ada kiai. Dia membuat pesantren yang disebut dengan pesantren rakyat. Istilahnya. Ya, ada pesantren rakyat. Dia melihat begini, Mas Habib. Di satu desa itu kan ada bisa digolongkan menjadi dua. Ada orang yang berhasil, yang tidak berhasil. Misalnya yang berhasil di bidang perdagangan, berhasil di bidang pertanian, di bidang usaha peternakan misalnya, di bidang apa sajalah. Kan mesti ada seperti itu. Nah, orang-orang yang berhasil itu yang tanda petik sudah berhasil lah dari sisi usaha ekonomi itu dijadikan guru. Sementara masyarakat yang belum berhasil itu dijadikan sebagai murid, santri. Jadi pesantren itu ya sedesa itu. Ya Allah. Sedesa itu pesantren, Mas Habib. Lalu di perempatan-perempatan jalan itu di yang tempat di mana orang gampang berkumpul, diadakan semacam apa ya, semacam gazebo itu loh, sehingga lalu kemudian bisa bertemu di situ, ngobrol di situ. Disitulah tempatnya bagaimana orang yang bisa, orang yang berhasil dan orang yang tidak berhasil itu bertemu, lalu kemudian membagikan ilmunya, membagikan ilmunya. Nah, orang yang misalnya punya tadi kan yang sukses di bidang pertanian, dia yang ngajari orang-orang untuk bertani. Yang sukses di bidang peternakan, kenapa kok dia berternak sukses? Itu lalu kemudian diajari peternak. Begitu juga yang berdagang juga begitu. Keterampilan lain. Nah, yang punya uang, dia juga membantu untuk memodali. Wah, luar biasa. Ini kan jadi ini. Dan yang dikembangkan tidak hanya ilmu belajar agama, bacaan Quran, semua aspek. Bahkan seni macamnya yang disukai orang-orang di situ juga dikembangkan. Dalang apa itu Mas Habib di situ itu. Dusun teng Sumber Pucung. Itu Sumber Pucung. Nanti saya cari. Itu kemarin datang ke sini, saya menjadi ingat itu kan seperti itu Mas Habib. Nah, kalau misalnya model seperti itu juga dilakukan oleh para dokter-dokter itu, para profesor-profesor itu kan luar biasa. Itu kan dengan biaya murah. Gerakan dari bawah. Bahkan yang menarik itu Mas Habib, kalau misalnya upacara 17 Agustus ya. Coba kita lihat di mana-mana. Yang berupacara itu kan hanya kantor-kantor, sekolah-sekolah Mas Habib. Misalnya di kampus-kampus 17 Agustus upacara kan. Para dosennya, para karyawannya kan, mahasiswanya sebagian. Tidak semua kan? Semua kan tidak cukup tempatnya. Nah, lalu di kantor-kantor juga begitu. Kantor desa, kantor kecamatan, kantor dinas apa kan itu kan. Kalau dia enggak, bahwa kemerdekaan itu milik semua. Karena itu yang upacara ya semua rakyat di desa itu. Menarik kan? Menarik. Jadi karena itu orang yang milik birokrasi. Iya, negara merdeka itu adalah milik semua rakyat. Karena itu maka yang upacara, yang memperingati ya semua. Karena itu kalau saya lihat foto-fotonya gitu ya. Itu ya lucu gitu kan. Jadi baris itu gendong anaknya gitu kan. Pakaian semua macam-macam seadanya gitu. Coba di mana ada di Indonesia ini upacara lalu kemudian sambil gendong bayi. Karena apa? Itu karena merasakan inovasi. Jadi itu inovasi. Kalau menurut saya itu jadi luar biasa. Lalu juga begitu anak-anak muda yang pinter itu disuruh ngajar di situ. Hanya lalu kemudian yang namanya Abdul Hassam itu dia yang selain memandu, memanage ya, bagaimana semua kegiatan di sisi itu, dia lalu kemudian ngajari agama memang, yang ngajari agama, yang menerkan macam-macam itu di samping sekarang dia juga lengkapi di pondoknya itu ada SMP-nya, ada ini juga itu. Tapi lalu kemudian pengajaran itu tidak nunggu bagaimana kualitasnya, pokoknya dipelajari, mengajari orang untuk hidup. Ngajak orang untuk bergembira, ngajak orang untuk bersatu, ngajak orang untuk toleran. Yang itu tidak
Bahkan yang saya jadi heran itu dulu daerah itu Mas Habib, itu kan daerah komplek wanita tunasusila. Dengan kegiatan-kegiatan itu menjadi hilang Mas Habib, nggak ada. Nah, itu kan. Tapi semua orang yang bekerja yang mendapatkan ekonomi penghidupan dari situ disalurkan. Kan di wanita tunasusila itu kan juga karena banyak tamu bawa mobil kan ada tukang parkir. Tukang parkir pun juga tidak setuju kalau itu dibubarkan. Tapi kalau mereka itu lalu kemudian dikasih alternatif lain, itu saya kira bisa. Nah itu Mas Habib saya kira bisa sebetulnya kita dunia yang berubah itu kita juga bisa segera melakukan perubahan seperti itu ya, sehingga hidup itu lalu kemudian menjadi gembira karena semua lalu kemudian punya peran-peran masing-masing gitu kan, lalu kemudian menjadi tidak ada jarak. Tidak ada jarak sosial antara yang punya ini dengan yang bawah itu kan. Bukan hanya ilmu agama ya. Nah, ya kalau misalnya yang saya lakukan seperti ini ya, setelah saya pensiun ya saya kan punya masjid di kiri kanan saya kasih tanaman hidroponik gitu kan. Pepohonan yang kira-kira menghasilkan dan nanti kalau ada hasilnya ya saya bagi-bagi saja kepada masyarakat sekitar 1 RT, 2 RT, 1 RW kan begitu Mas Habib. Sehingga lalu kemudian kita ini menjadi akrab. Kita menjadi akrab. Tidak ada jarak. Nah, akhirnya ya dan mereka juga kalau manggil saya kalau di sini kan juga tidak Pak Prof itu. Saya itu kalau dipanggil Abah, dipanggil di sini Abah, jadi apa ada gitu, Abah, jadi bukan profesor. Kalau di UMM saya kan dipanggil Pak, bukan Pak kan Pak Imam kan, itu kan. Kalau di UIN saya dipanggil Prof itu kan. Kalau di mana gitu Tursina itu saya dipanggil Ustadz kan itu kan. Tapi kalau saya di Unisma saya kan ke Unisma Mas Habib, Unisma atau di Tebuireng Jombang, saya kan ketua yayasan sana itu saya dipanggil Kiai. Berubah-berubah tapi intinya sama ya. Kalau di mana itu pesantren Singaputih di Panjet di Pandaan saya dipanggil Mbah. Mbah Prof. Itu kan menggambarkan kita ini bisa akrab kemudian siapa-siapa itu Mas Habib dengan yang berbeda-beda kayak itu. Coba bayangkan Mas Habib kan. Saya kira di mana-mana tidak ada kecuali panggilan Mbah kepada saya, Mbah Prof. Semua, mulai dari kiainya, ustadznya sampai santri-santrinya kalau panggil saya Bang Prof. Dan Imam udah keberatan ya? Udah keberatan itu biasa saja gitu kepada mereka. Dipanggil juga ada apa-apa. Dan dipanggil juga ada apa-apa. Kadang-kadang teman-teman itu kalau dari panggil Prof itu nggak afdol. Jadi ada yang manggil Ustadz, yang manggil Pak, yang manggil apa. Ilmunya kan bermanfaat. Kita panggil Mbak gitu kan. Itu Mas Habib kalau saya memang sangat jadi lewat tulisan-tulisan, lewat apa sajalah bagaimana ilmu kita itu lalu menjadi bermanfaat kan begitu. Soalnya masalah di Indonesia ini kan itu, jadi jenjang antara masyarakat awam dan para ahli. Yang kelihatannya walaupun sudah tambah begitu banyak doktor, banyak profesor, tapi kok masyarakatnya gini-gini aja. Mungkin karena tidak ada komunikasi yang tidak ada komunikasi gitu Mas Habib. Lalu kemudian juga begini, kalau kiai sebenarnya katakan tadi, resi saya katakan tadi kan memang diangkat dari masyarakat Mas Habib. Pengakuan masyarakat bahwa orang itu sudah patut disebut sebagai kiai. Tapi kalau namanya doktor, yang mana profesor itu kan dari atas itu kan. Dari atas yang mengakui adalah legal formal kan gitu kan. Legal formal, sehingga lalu kemudian orang juga kadang-kadang menjadi sungkan gitu kan, karena tidak dari bawah itu juga tidak ke bawah. Iya, tidak bawah ya. Yang kita rasakan sekarang ini bagaimana kan banyak profesor, banyak dokter, lalu kemudian kita kadang-kadang masih kesulitan mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan panduan-panduan itu kan.
bagaimana mereka itu bisa menularkan ilmunya. Ya barangkali tulisan-tulisan itu menjadi penting. Karena itulah dulu setiap hari selama 10 tahun ya. Nulis terus. Saya nulis pagi tiap pagi itu. Setiap pagi saya menulis selama 10 tahun. Yang itu, makalah saya itu sudah ada 4.600 judul itu Mas Eba. 4.600 judul, lalu kemudian buku, lalu ada mahasiswa yang lalu kemudian mengedit pada tema-tema tertentu, lalu kemudian dijadikan buku, lalu ketika jadi buku lalu dicetak, ketika dijadikan buku dicetak, lalu dijual, tak suruh untuk menjadi biaya pendidikan S2, itu udah banyak Mas Habib yang kayak gitu ya. Nah itu sebetulnya bagi saya ya bagaimana lah agar keberadaan saya ini memberikan IT juga penting. Iya, penting. Hanya memang sering. Soalnya masyarakat tuh kalau suruh nonton TV juga nonton sinetron saja. Iya Mas Habib. Kalau ada diskusi politik, udah pindah sinetron ribet. Sebetulnya kan begini kan, kalau mungkin karena kalau di pesantren itu kan aturan-aturan kan begitu longgar ya Mas Habib ya. Kalau di kita di kampus-kampus itu kan apa-apa diatur ya. Karena diatur itu lalu kemudian berbuat itu atas dasar aturan. Berbuat bukan atas panggilan nurani ini. Ya. Kalau itu berdasarkan panggilan nurani kan sebetulnya kan menjadi enak sebetulnya itu. Itu yang saya lihat itu. Nah, karena kalau yang bekerja itu adalah ruhani, nurani, maka sebetulnya kan semua orang lalu jadi sama. Dan karena tidak terbiasa itu, ya mohon maaf bisa jadi karena takut. Sungkan, nanti jangan-jangan pikiran saya kurang kan itu tulisan saya jangan-jangan dikritik. Ilmunya udah penuh, ilmu penuh. Sebetulnya di situ. Tapi hanya karena tidak biasa itu tadi saja. Kadang-kadang penelitian malah tidak begitu bermanfaat ya. Iya itu ditumpuk di perpustakaan itu. Ada yang baca. Padahal kalau itu diamalkan seperti saya ini kan amalkan yang sederhana-sederhana ternyata juga ada manfaat. Saya kira itu Mas Habib. Matur nuwun Prof Imam, ini betul-betul pencerahan bagi teman-teman kita yang sudah berilmu. Mudah-mudahan mereka ada kesadaran untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat awam ya. Jadi bukan hanya sekedar skopus. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.